Shalom semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena untuk kesekian kalinya kita boleh merayakan Natal, di mana kita akan bersama-sama bernyanyi, memuji dan menyembah Dia, yaitu Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita yang hidup di dalam hati kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, akan kita nyanyikan bersama-sama untuk memuji Dia. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bala surga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. ya Tuhan yang lahir. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Iman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena saat ini kami boleh merasakan ibadah Natal bersama-sama keluarga PPA. Tuhan, tolong Kau berkati kami semua, kiranya sukacita-Mu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita sangat bersyukur
kita akan bersama-sama memuji Dia dan kembali kita mempersiapkan hati untuk menyembah Dia dengan pujian Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji ditinggikan namanya Yesus. Dipuji ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji ditinggikan namanya Yesus. Dipuji ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun, untuk memulai firman Tuhan ini kita akan menyanyikan pujian Natal di Hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku
menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. kita nyanyikan pujian ini sekali. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, benar Tuhan bahwa tidak ada artinya Natal bila Engkau tidak ada di dalam hati kami. Dan Tuhan, saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Kiranya Engkau lawat kami semua dengan firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menikmati kelahiran-Mu, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau berkati setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, hari ini Ibu sangat senang sekali bisa bertemu dan merayakan Natal bersama dengan anak-anak semua. Walaupun Natalnya secara online, Ibu di sini dan kalian semua ada di rumah masing-masing. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Nah, anak-anak pernah dengar tidak pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi supaya kita bisa sayang kepada seseorang, maka kita harus mengenalnya dengan baik terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam lagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucapkan terima kasih
karena hari ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama sekalipun secara online. Namun kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan Yesus dan semakin cinta kepada Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, pembacaan kita hari ini kita ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama ya, di rumah buka Alkitabnya ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, kita ulangi lagi ya, tapi tidak semua, sambil menghafal mulai dari dan namanya ya. Jadi ayat yang ke-5 bagian B. Kita hafalkan sama-sama ya. 2, 3. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, kita harus hafal itu ya di rumah kita masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, ayat ini adalah ayat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Jadi dinubuatkannya itu sekitar 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, dalam ayat ini kita melihat bahwa ada 4 gelar Tuhan Yesus ya. Di sana disebutkan Penasehat Ajaib ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, yang keempat adalah Raja Damai. Hari ini kita akan belajar 1 gelar Tuhan Yesus. Dikatakan dia disebut sebagai Raja Damai. Apa artinya anak-anak? Nah, damai itu berasal dari bahasa Ibrani Shalom. Kita pasti sudah sering dengar kata Shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Tapi damai sejahtera itu artinya sangat luas dan sangat dalam. Apa artinya? Dikatakan di sana ada 3 hal ya. Jadi arti damai sejahtera itu mencakup 3 hal. 3 hal ya. Yang pertama adalah kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan. Nah, kalau orang sudah makmur, sehat, sejahtera, segala sesuatu tercukupi, dia artinya memiliki shalom. Tapi bukan hanya itu anak-anak, shalom juga berarti tidak ada perang. Ya, tidak ada permusuhan. Walaupun ada pernah bermusuhan, tetapi kemudian hubungannya menjadi baik. Itu namanya shalom, damai sejahtera ya. Dan yang ketiga adalah selamat. Jadi dari 1, 2, dan 3 itulah arti shalom, damai sejahtera. Kalau kita singkat, itu semua yang baik-baik itu ada di dalam damai sejahtera. Nah, anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata damai sejahtera, shalom itu kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, tadi di dalam ayat itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja Damai, Raja Shalom. Jadi dia adalah sumber damai sejahtera. Nah, anak-anak, kita akan melihat ada 4 gambar ya. 4 gambar ya. Yang pertama kita lihat ini. Nah, ini adalah gambar Adam dan Hawa. Ketika mereka diciptakan, Allah menempatkan mereka di dalam Taman Eden. Mereka hidup dalam damai sejahtera. Kenapa? Mereka tidak takut. Di sana ada ular, ada singa. Mereka tidak merasa takut. Hubungannya sangat baik. Bahkan
mereka juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Allah sewaktu-waktu datang ke dalam taman itu dan berbicara kepada mereka. Mereka sangat akrab. Dan pada suatu saat Tuhan memerintahkan dan mengatakan, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali satu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan ya, pada waktu kamu makan, kamu akan mati. Nah, bagaimana sikap Adam dan Hawa? Hari-hari mereka mentaati, tapi pada suatu saat mereka tergoda oleh si ular atau iblis. Akhirnya mereka makan buah yang dilarang itu, dan apa yang terjadi? Mereka jadi menyadari, rasa malu satu sama lain. Lalu kemudian ketika Allah melangkah datang ke taman itu, mereka menjadi takut dan mereka sembunyi. Nah, ini dia. Kita lihat dalam gambar yang kedua. Manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang telah melanggar itu akhirnya mendapatkan hukuman. Adam dan Hawa bukan hanya diusir dari Taman Eden, tetapi juga mengalami kematian, dan firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Kita lihat di sini di dalam gambar, manusia yang telah berdosa ada di satu pihak, dan Allah yang Maha Kudus ada di lain pihak, dan ada jurang pemisah yang memisahkan mereka, yaitu dosa. Manusia yang berdosa upahnya adalah maut. Mereka akan menerima hukuman yang kekal di dalam lautan api yang menyala-nyala, yang sering kita kenal dengan apa? Neraka. Nah, itu dia, upah dosa ialah maut. Nah, manusia yang berdosa ini menyadari, upah dosa adalah maut, saya akan mendapatkan hukuman karena saya telah berdosa. Akhirnya ya, manusia yang berdosa itu berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Ya, kita lihat di sini gambar yang berikutnya. Nah, manusia yang berdosa itu berusaha membangun jembatan supaya mereka bisa sampai kepada Allah dan menerima keselamatan, mengalami damai sejahtera. Tetapi kita lihat bahwa apapun usaha mereka, jembatan yang mereka bangun itu kemudian tidak sampai. Usaha manusia sia-sia. Sekalipun dia berbuat baik, sekalipun dia memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, tetapi sia-sia. Jembatan yang manusia bangun tidak sampai kepada Allah. Tetap upah dosa ialah maut. Dan kita tahu bersama bahwa usaha manusia tadi sia-sia, walaupun dia berbuat baik. Dia seperti apa? Perbuatan baiknya seperti kain kotor, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Nah, karena Tuhan sayang kepada manusia, dia tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Akhirnya Tuhan membuat satu jalan dari Allah. Apa jalannya? Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia. Lahir di kandang di kota Betlehem, lalu kemudian mati di atas kayu salib, dan Yesuslah yang menjadi jalan supaya manusia yang berdosa itu bisa sampai kepada Allah Bapa dan menerima keselamatan hidup yang kekal, mengalami damai sejahtera. Tadinya waktu manusia berbuat dosa, menempatkan dirinya sebagai musuh Allah karena dia memberontak kepada Allah. Ada permusuhan antara manusia dengan Allah. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menggantikan kita menanggung hukuman dosa, dan kemudian menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah bilang begini ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus telah menjadi jalan. Dia telah mendamaikan manusia dengan Allah. Dan bukan hanya dia mendamaikan, tetapi saya tadi menyebutkan dia adalah Raja Damai. Jadi kita lihat di sini adalah bahwa Tuhan Yesus
Raja damai itu dia memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya dan berjanji menyertai, menolong orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, dalam rangka Natal pada tahun ini, Ibu mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Percaya kepada Tuhan Yesus dan terus mengandalkan Dia. Jangan sampai ya, masih kecil, percaya, setia, beribadah, tapi kemudian setelah besar tinggalkan Tuhan. Jangan sampai terjadi demikian ya. Pada saat ini kalian percaya kepada Tuhan Yesus sampai kalian sudah besar, bahkan sampai tua sekalipun tetap percaya karena Yesuslah jalan, Dialah Raja Damai. Semua hal baik yang ada di dalam damai, arti damai sejahtera itu ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan Natal dan menyambut tahun yang baru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucapkan terima kasih. Hari ini kami telah belajar dan mengenal Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Tuhan Yesus bukan hanya memberikan hal-hal baik kepada kami, bukan hanya memberikan kesehatan, berkat-berkat, tetapi berkat terbesar yang Tuhan berikan adalah keselamatan, hidup yang kekal, dan kami boleh berdamai dengan Allah Bapa di surga. Tolonglah ya Tuhan, agar anak-anak-Mu mulai dari kecil tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan setia sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Kami dari keluarga besar PPA 757 mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.